Arab Saudi investasi di Amerika 10.000 triliun rupiah. Jadi, siapa penguasa sebenarnya? Mari kita mulai dengan sebuah angka yang nyata, bukan lagi sekedar bayangan, yaitu 10.000 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 600 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini adalah nilai komitmen investasi yang terungkap dalam berbagai forum bisnis internasional pada pertengahan 2025. Uang ini nyata dan alirannya deras. Pengendalinya adalah Public Investment Fund atau PIF, yaitu dana abadi milik Kerajaan Arab Saudi. Misinya jelas, tertuang dalam program Visi 2030, mengubah ekonomi Saudi dari ketergantungan pada minyak, dan caranya adalah dengan membeli sebagian dari masa depan ekonomi dunia. Uang raksasa itu tidak diam, ia bergerak lincah masuk ke jantung Amerika. Dana itu dipakai untuk memborong pesawat-pesawat Boeing dan juga dipakai untuk mendanai pusat data dan infrastruktur energi. Bahkan, dana itu masuk untuk berpartner dengan raksasa teknologi seperti Nvidia untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI. Dari pabrik, gawai, hingga algoritma, jejak uang itu ada di sana. Secara bisnis, ini adalah simbiosis sempurna. Tapi cerita ini punya babak lain yang tak kalah penting. Karena hampir di saat yang bersamaan dengan pengumuman investasi raksasa ini, sebuah berita mengejutkan datang dari Washington. Berbagai laporan berita mengabarkan sebuah gebrakan kebijakan. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut sanksi terhadap Suriah. Negara yang puluhan tahun terkunci dalam daftar hitam, tiba-tiba diberi kunci untuk keluar. Disinilah pertanyaan itu muncul. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Mungkin tidak. Data dari berbagai lembaga pengawas telah lama menunjukkan sebuah rahasia umum. Arab Saudi menggelontorkan jutaan dolar setiap tahunnya untuk menyewa firma-firma lobi paling kuat di Washington DC. Tujuannya satu, memastikan kepentingan kerajaan didengar dan diamankan di tingkat kebijakan tertinggi. Ini bukan lagi sekadar teori. Ini adalah sebuah mekanisme yang terbukti. Mekanisme di mana kekuatan finansial diterjemahkan menjadi pengaruh politik. Jadi, mari kita ulangi pertanyaannya. Ketika sebuah negara mampu menyuntikkan dana setara 10.000 triliun rupiah ke urat nadi ekonomi negara lain, dan pada saat yang sama memiliki agen profesional yang bekerja di pusat kekuasaannya, apakah pengaruhnya hanya terbatas pada angka di neraca keuangan? Ataukah uang itu telah membeli sesuatu yang jauh lebih berharga daripada saham, yaitu sesuatu yang disebut pengaruh? Kini kita tahu, kekuasaan di era modern tidak selalu berbentuk tank atau rudal. Ia bisa berbentuk komitmen investasi yang disambut dengan karpet merah di telinga para pembuat undang-undang. Jadi, siapa penguasa sebenarnya? Jawabannya mungkin tersembunyi di dalam laporan transaksi dan berita kebijakan yang terbit di hari yang sama. Dan saat uang sebesar itu bicara, ia tidak meminta izin, ia menetapkan agenda.